Halo, selamat datang Bapak Ibu dalam pembuatan pupuk kompos dari limbah peternakan KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kartika Winda Prahara. Saya adalah salah satu mahasiswa KKN PPM UGM di unit YO 088, tepatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini ada informasi yang cukup menarik dari kami. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana pemanfaatan kotoran hewan atau limbah dari kotoran hewan yang kita alih fungsikan atau kita ubah menjadi pupuk kompos. Nah, pada video ini kita dilatar belakangi dengan adanya apa sih sebenarnya manfaat dari pupuk kompos ini. Nah, pupuk kompos ini yang berasal dari kotoran hewan ini memiliki manfaat yang pertama. Itu bisa digunakan sebagai pupuk tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki unsur hara dalam tanah sehingga akan meningkatkan tingkat tumbuh dari tumbuhan. Yang kedua, pupuk kompos ini digunakan untuk mengurangi limbah dari kotoran hewan. Nah, kemudian yang ketiga, nanti pupuk kompos ini akan memberikan manfaat ekonomi untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa jual karena pembuatannya yang mudah, kemudian waktunya yang cukup singkat, Bapak Ibu bisa jual dan bisa menimbulkan nilai ekonomi. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk langkah-langkahnya seperti apa, nanti akan dibahas melalui video setelah ini. Nah, video ini saya ambil dari YouTube Bapak Ibu, kemudian saya kemas ulang, saya berikan sedikit sentuhan editing seperti itu. Nah, nanti akan memberikan informasi yang lebih lengkap untuk Bapak Ibu bisa praktikkan di rumah seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan Bapak Ibu disimak video kali ini, video setelah ini hingga selesai. Setelah Bapak Ibu mengetahui latar belakang dari pembuatan video ini, maka kita akan mengetahui pengertian dari kompos. Kompos adalah hasil penguraian bahan organik oleh mikrobia pada kondisi hangat, lembab, dan tidak kedap udara. Bahan baku utama dari kompos ini adalah kotoran hewan atau biasa kita sebut feses. Feses adalah hasil sisa metabolisme yang dikeluarkan dari dalam tubuh ternak ke lingkungannya. Oleh karena itu, untuk mendukung kesuksesan dari pembuatan kompos, perlu diketahui ciri-ciri dalam memilih kotoran hewan yang baik. Pertama, kotoran hewan yang baik adalah yang kering, kemudian tidak basah ataupun setengah basah. Selanjutnya, kotoran hewan terdiri dari butiran-butiran kecil, bukan berbentuk yang gelonggongan atau yang masih dalam gumpalan besar. Kemudian, kotoran hewan ini memiliki bobot yang ringan dan tidak memiliki bahu yang menyengat. Setelah itu, pastikan jangan sampai tercampur dengan tanah atau dengan plastik karena akan memperlama proses dekomposisi dari kotoran hewan menjadi kompos. Dari topik yang pertama, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai alat dan bahan yang akan digunakan. Antara lain, ember, kemudian air cucian beras atau biasa disebut tajin. Air tajin ini bisa dikumpulkan atau diakumulasikan setiap harinya, bisa disimpan di dalam jerigen seperti pada video. Kemudian selanjutnya kita gunakan bakteri starter EM4 yang berwarna kuning, karena untuk limbah jadi yang berwarna kuning, apabila yang berwarna coklat itu untuk pakan ternak. Jadi Bapak Ibu jangan sampai keliru ya di sini. Alat selanjutnya yang tentu kita gunakan adalah cangkul, kemudian terpal atau plastik penutup. Kemudian yang jelas adalah kotoran hewan. Topik yang ketiga adalah proses pembuatan atau metode pembuatan. Yang pertama, cangkul atau buat lubang pada kotoran hewan seperti Bapak Ibu ketika mengaduk semen ya.
Selanjutnya kita melakukan peracikan untuk starternya atau bakterinya dengan cara menyampurkan air cucian beras atau tajin ke dalam air bersih. Nah, ini penuangan air tajin karena tadi pada ember tidak cukup sehingga kita ambil dari jerigen. Selanjutnya kita tuangkan bakteri starter EM4. Nah, ini untuk takarannya kita gunakan 1/3 botol. Setelah itu aduk hingga tercampur rata. Kemudian Bapak Ibu silakan didiamkan selama 15 menit untuk mengaktifkan bakteri starter EM4 pada racikan bakteri ini. Jadi biar bakterinya aktif. Selanjutnya silahkan disiramkan ke lubang kotoran hewan tadi. Setelah itu tutup lubang tersebut. Dan di sini ini kita tidak mengaduknya, tapi kita menggunakan metode pengaturan kelembapan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengaduk, mengeluarkan tenaga lebih untuk mengaduk dari kotoran hewan ini. Nah, bagaimana metodenya atau caranya biar kelembapan ini bisa kita ciptakan? Yaitu Bapak Ibu dapat menyemprotkan air. Nah, air ini bisa digunakan sebagai perantara untuk bakteri tersebut bisa merata, kemudian bisa mendekomposisi dari feses atau kotoran hewan tersebut. Nah, ini pastikan airnya tersebar merata ke seluruh fesesnya. Apabila sudah merata, Bapak Ibu jangan terburu-buru untuk menutupnya, namun cek kembali apakah bagian dalamnya sudah cukup lembab atau cukup air atau belum. Apabila belum, Bapak Ibu perlu mencangkulnya, kemudian Bapak Ibu menambahkan air kembali. Jadi suasana yang terbentuk di dalamnya itu benar-benar lembab. Nah, setelah dirasa cukup, Bapak Ibu bisa menutupnya menggunakan terpal. Nah, ini ditutup, kemudian Bapak Ibu tinggal menunggu dan mengeceknya berulang kali. Sebagai informasi, Bapak Ibu bisa menambahkan air untuk menjaga kelembapan pada 3-4 hari. Kemudian Bapak Ibu bisa membalik kompos ini ketika sudah hari ke-7. Jadi dibalik agar hasilnya semakin maksimal. Nah, setelah 14 hari, kompos bisa digunakan. Yang sudah jadi akan memiliki ciri-ciri dia berwarna gelap, kemudian tidak memiliki bau, atau sudah seperti tanah, kemudian teksturnya itu remah, sehingga ketika dipegang itu benar-benar seperti tanah. Kompos yang sudah jadi tersebut sudah aman digunakan untuk tanaman, karena ketika feses itu masih belum didekomposisi dan diberikan ke tanaman akan mengakibatkan tanaman mati. Ya, demikian Bapak Ibu sedikit informasi dari kami. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.